Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Kita hidup di dunia yang mungkin mengajarkan kita untuk bertindak seperti apa, di kondisi seperti apa, dan sejenisnya. Semacam robot bukan? Hal itu menyebabkan menjadi diri sendiri dan hidup sesuai yang kita inginkan adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan pada era ini. Contoh simpelnya adalah, tidak semua orang bisa stay positif di setiap saat. Sedangkan, sebagian besar dari kita secara tidak langsung selalu berekspektasi bahwa kita dan orang lain harus stay positif. Maka dari itu, kita perlu untuk menjadi diri kita sendiri, be true to ourselves. Dengan menjadi diri kita sendiri, hidup akan menjadi lebih mudah, karena kita hidup sesuai dengan our pace. Kita juga akan menjadi seorang teladan, karena saat kita menjadi diri sendiri, kita akan mencintai diri sendiri dan bring out the best. Dengan menjadi diri sendiri juga, kita dapat mengetahui apa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang kita, atau yang lebih ekstrim, tujuan hidup kita. Karena being true to ourselves itu penting, maka kita perlu tahu bagaimana cara untuk menjadi diri sendiri dan apa tujuan hidup kita ke depannya. Personal Canvas ini dibuat pertama kali dengan tujuan empower people to be true to themselves. Berikut penjelasan dari bagian Personal Canvas. Bagian yang pertama adalah internal purpose. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah why I do what I do. Bagian ini diisi dengan alasan secara umum tentang mengapa kita ingin melakukan hal-hal yang kita lakukan saat ini, mengapa kita menjalani kehidupan kita saat ini, dan hal-hal yang dipercaya lainnya yang mungkin menarik atau valuable bagi kita. Yang kedua adalah passion. Dalam buku Ikigai, dijelaskan bahwa selain alasan hidup, state of flow juga menjadi elemen penting yang bisa menjadi penunjuk akan ikigai kita. State of flow adalah keadaan di mana kita sangat terserap dalam kegiatan yang kita lakukan sampai-sampai kita bahkan mau berkorban hanya demi melakukannya. Jadi bagian ini diisi dengan bentukan kegiatan yang dapat membuat individu mengesampingkan kebutuhan primer mereka, seperti membaca novel, hingga lupa makan dan lupa tidur atau mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah values. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah bagian nilai-nilai penting dari diri kita sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud bisa berupa prinsip hidup yang paling selalu diingat setiap menjalani kehidupan sehari-hari maupun untuk mencapai tujuan hidup. Diisi dengan 3 nilai yang paling diilhami dalam kehidupan seorang individu. Misalnya, seseorang selalu meyakini terus nilai kejujuran, atau meyakini juga bersusah dahulu, bersenang-senang kemudian, dan yang paling penting, juga yang diyakini pada saat itu. Yang keempat adalah impact. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah apa dampak yang dapat kita berikan ke lingkungan atau orang lain melalui hal-hal yang kita lakukan. Apa perubahan yang dapat terjadi dari hal-hal yang akan dilakukan. Lingkupnya dibebaskan, boleh mulai dari lingkungan terkecil hingga dampaknya bagi lingkup global. Yang kelima, vision. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah apa yang kita harapkan terhadap dunia dan apa yang kita harapkan terhadap diri kita sendiri. Jadi, isinya adalah dalam bentuk satu kalimat yang sudah mencakup keduanya, harapan bagi dunia dan diri sendiri. Bedanya dengan Ikigai, bagian ini tidak melibatkan what you can be paid for dan what you like atau passion. Yang keenam adalah problems that matter. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah masalah-masalah apa yang ingin kita geluti dan perubahan apa yang ingin kita bawa. Bisa dijawab dengan ranah apa yang memiliki masalah yang paling ingin diubah oleh individu itu saat ini. Yang ketujuh adalah external purpose. Seperti internal purpose, bentuk isiannya adalah tujuan atau alasan menjalani kehidupan atau melakukan sesuatu yang berasal dari eksternal atau lingkungan. Seperti misalnya, ingin berkontribusi di lingkungan sebagai apa dan ingin mengubah ada dari kontribusi tersebut. Bisa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat. Yang kedelapan, supportive mindset. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah mindset atau pola pikir
yang dapat mendukung atau membantu diri untuk menjadi individu yang kita inginkan. Mindset ini cenderung yang juga akan memotivasi kamu melewati hidup dan mencapai apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Misalnya saat ini kamu selalu berpikir kalau kita hidup ada untuk orang lain, atau love what you do and do what you love, dan lain-lain, sesuai diri individu tersebut. Yang terakhir adalah this year's goals. Secara singkat, penjelasan dari bagian ini adalah apa yang harus kita capai terlebih dahulu untuk dapat mencapai visi hidup. Cara mendapatkannya bisa dengan membuat roadmap hidup sebelum kamu pada akhirnya mencapai tujuan akhir terbesar kamu dalam hidup.